Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan tentang analisis usaha bakery Bandung menggunakan metode proses costing. Sebelumnya, izin perkenalkan diri, nama saya Salma Nadia Rahman, NIM-nya 162. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses costing. Proses costing adalah metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produksinya secara massal. Lalu ada karakteristik proses costing. Yang pertama, produk yang dihasilkannya merupakan produk standar. Yang kedua, produk yang dihasilkan dari bulan ke bulannya adalah sama. Yang ketiga, kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Febriansyah, NIM 51119116163. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat informasi harga pokok produksi. Jadi manfaat yang pertama adalah menentukan harga jual produk. Dengan informasi ini kita dapat menentukan harga jual produk yang optimal, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Yang kedua adalah memantau realisasi biaya. Dengan informasi ini kita dapat memantau melihat biaya apa saja yang telah kita keluarkan, untuk apa saja, dan bagaimana prosesnya. Yang ketiga adalah menghitung laba atau rugi periodik. Dengan informasi ini kita tahu apakah kita dapat untung atau kita dapat rugi, berapa biaya yang telah kita keluarkan dan berapa biaya yang telah kita dapatkan. Yang keempat adalah menghitung HP persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang akan disajikan dalam neraca. Dengan informasi ini kita dapat menghitung HP persediaan produk jadi dan produk dalam proses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jaya Permana Kusuma, NIM saya 164. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode harga pokok proses tanpa melalui perhitungan persediaan produk dalam proses awal. Nah, di sini metodenya yang ke-1 adalah metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah hanya melalui satu departemen produksi. Nah, yang kedua itu ada metode harga pokok proses yang diterapkan dalam perusahaan yang produknya diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Nah, yang ketiga ini yaitu pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produksi persatuan. Yang ke-1 adalah produk hilang pada awal proses. Nah, yang keduanya itu produk hilang pada akhir proses. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang data analisis, yaitu ada BB dimasukkan dalam proses sebesar 15.000, produk selesai ke gudang produk jadi sebesar 12.500 unit, produk dalam proses sebesar 2.500 unit, dan tingkat penyelesaiannya ada BBB 100% dan BK sebesar 80%. Lalu biaya produksinya ada biaya bahan baku sebesar 30.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 29.000 dan BOP-nya sebesar 14.500. Lalu ada bahan baku GBB ditransfer ke departemen produksi sebesar 15.000 unit dan ditransfer lagi ke gudang produk jadi sebesar 12.500 unit. Maka biaya produksinya adalah BBB 30.000, BTKL 29.000 dan BOP-nya 14.500. Dan PDP sebesar 2.500 unit dan BBB-nya 100% dan BK-nya 80%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Dayanti, NIM 511911166. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyelesaian dari data yang telah teman saya paparkan sebelumnya. Untuk menyelesaikan data tersebut, kita harus menghitung terlebih dahulu HPP per unitnya. HPP per unit, untuk menghitungnya kita harus mengetahui elemen biaya produksi, dan nilai ekuivalensi. Elemen biayanya terdiri dari BBB dengan biaya produksinya sebesar Rp30.000, BTKL dengan biaya produksinya sebesar Rp29.000 dan BOP dengan biaya produksinya sebesar Rp14.500. Maka jumlah dari biaya produksinya sebesar Rp73.500. Selanjutnya kita menghitung nilai ekuivalensi. Untuk BBB, nilai ekuivalensinya yaitu
12.500 ditambah 2.500 dikali 100%, maka hasilnya 15.000 rupiah. 12.500 itu kita dapatkan dari gudang produk jadi, 2.500 kita dapatkan dari produk dalam proses, dan 100%-nya itu dari produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian dari BBB itu sendiri, yaitu sebesar 100%. Selanjutnya ada BTKL. BTKL menghitungnya yaitu 12.500 ditambah 2.500 dikali 80%, maka hasilnya 14.500. Kenapa 80% untuk BTKL? Karena tingkat penyelesaian produk dalam proses BTKL itu hanya 80%. Untuk BOP itu sama saja seperti BTKL, di mana hasilnya itu sama 14.500. Maka setelah diketahui nilai ekuivalensi dan biaya produksinya, kita bisa menghitung HPP per unitnya, yaitu dengan cara biaya produksi dibagi dengan nilai ekuivalensi. Untuk BBB berarti Rp30.000 dibagi dengan Rp15.000, hasilnya Rp2. Untuk BTKL Rp29.000 dibagi Rp14.500, maka hasilnya Rp2. Untuk BOP itu 14.500 dibagi 14.500, maka hasilnya itu Rp1. Selanjutnya kita menghitung harga pokok produksi yang ditransfer ke gudang produk jadi, itu 12.500 dikali dengan Rp5. Rp5 itu dari jumlah harga pokok produk per unit, jadi hasilnya yaitu sebesar Rp62.500. Selanjutnya kita menghitung harga pokok produk dalam proses. Untuk BBB menghitungnya tinggal 2.500 dikali dengan 100% dikali dengan Rp2. 2.500 itu dari produk dalam proses, 100% itu dari tingkat penyelesaian BBB itu, dan Rp2 itu dari harga pokok per unit BBB itu sendiri, maka hasilnya itu Rp5.000. BTKL pun sama, yaitu 2.500 dikali 80% dikali Rp2 sama dengan Rp4.000. 80% itu dari penyelesaian PDP dari BTKL itu sendiri. Untuk BOP itu 2.500 dikali 80% dikali 1%, maka hasilnya Rp2.000. Maka jumlah dari HPP produk dalam proses yaitu sebesar Rp11.000. Untuk lebih jelasnya dan kita dapat melakukan pembuktian. Pembuktian ini memiliki rumus, yaitu total biaya produksi sama dengan total harga pokok produk jadi ditambah harga pokok produk dalam proses, yaitu 73.500 sama dengan 62.500 ditambah Rp11.000, maka hasilnya 73.500 sama dengan 73.500. Itu hasilnya sama, berarti perhitungan yang kita lakukan itu sudah benar. Kesimpulannya, jadi harga pokok produksi per unitnya sebesar Rp5, harga pokok produksi yang ditransfer ke gudang produk jadi sebesar Rp62.500, harga pokok produksi produk dalam proses sebesar Rp11.000, dan didapatkan pembuktiannya sama dengan total biaya produksi, yaitu sebesar Rp73.500. Demikian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.